dan saudara sekalian, pada ini kita sama-sama mohon kepada Allah, khusus untuk kita semua yang hadir di sini, semoga Allah tetap berikan kita kesehatan, berikan panjang umur, berikan rezeki yang berkecukupan kita, keluarga kita serta lingkungan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling utama Allah tetap berikan kita hati yang istiqamah untuk dapat beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga sama-sama kita berdoa, kita hadirkan kedua orang tua kita, sanak keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, dengan harapan semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, dan senantiasa pula mendapatkan junjungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga untuk orang-orang yang telah berjasa mewakafkan tanahnya untuk masjid ini, orang-orang yang telah memberikan kontribusi untuk pembangunan masjid ini dengan menginfakkan hartanya, menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk pemakmuran masjid ini. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin sholihah. Wa ila harajan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ummatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin ataitu wa anamtu bihi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Salli ala habibika wa khalilika wa safika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waqdi hajati wa qabal da'wati wa ajilni bil-ijabah ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil-ijabati jadirun. Amin, amin, amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. 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 Ya Allah, Ya Rahman, Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya 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 Allah,
Allah ya Rahman ya Rahim, ya 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 Allah ya Rahman Rahim, ya Allah ya Rahman ya 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 Rahim, ya Allah Rahman ya Rahim, Rahman ya Rahim, ya Allah ya 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 Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa hu. Kita baca bersama-sama. Ya Rahmanu jalla jalaluhu, ya Rahimu jalla jalaluhu, ya Maliku jalla jalaluhu, ya Qudusu jalla jalaluhu, ya Salamu jalla jalaluhu, ya Mu'minu jalla jalaluhu, ya Muhaiminu jalla jalaluhu, ya Azizu jalla jalaluhu, ya Jabbaru jalla jalaluhu, ya Mutakabbiru jalla jalaluhu, ya Khaliqu jalla jalaluhu, ya Bari'u jalla jalaluhu, ya Musawwiru jalla
عليم جل جلاله يا قابل جل جلاله يا باسط جل جلاله يا خافض جل جلاله يا رافع جل جلاله يا معز جل جلاله يا مذل جل جلاله يا سميع جل جلاله يا ماجد جل جلاله يا حكم جل جلاله يا عدل جل جلاله يا لطيف جل جلاله يا خبير جل جلاله يا حليم جل جلاله يا عظيم جل جلاله يا غفور جل جلاله يا شكور جل جلاله يا علي جل جلاله يا كبير جل جلاله يا حفيظ جل جلاله يا مقيت جل جلاله يا حسيب جل جلاله يا جليل جل جلاله يا كريم جل جلاله يا رقيب جل جلاله يا مجيب جل جلاله يا واسع جل جلاله يا حكيم جل جلاله يا ودود جل جلاله يا مجيد جل جلاله يا باعث جل جلاله يا شهيد جل جلاله يا حق جل جلاله يا وكيل جل جلاله يا قوي جل جلاله يا متين جل جلاله يا ولي جل جلاله يا حميد جل جلاله يا محصي جل جلاله يا مبدئ جل جلاله يا معيد جل جلاله يا محيي جل جلاله يا مميت جل جلاله يا حي جل جلاله يا قيوم جل جلاله يا واجد جل جلاله يا ماجد جل جلاله يا واحد جل جلاله يا أحد جل جلاله يا صمد جل جلاله يا قادر جل جلاله يا مقتدر جل جلاله يا مقدم جل جلاله يا مؤخر جل جلاله يا أول جل جلاله يا آخر جل جلاله يا ظاهر جل جلاله يا باطن جل جلاله يا والي جل
jalla jalaluhu ya nafi'u jalla jalaluhu ya nuru jalla jalaluhu ya hadi jalla jalaluhu ya badi'u jalla jalaluhu ya baqi jalla jalaluhu ya warithu jalla jalaluhu ya rashidu jalla jalaluhu ya saburu jalla jalaluhu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca zikir Asmaul Husna. Semoga informasi saja insyaallah minggu depan tanggal 5 Juli kita akan melaksanakan. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat mendapatkan ilmu dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak Haji Lukman Hakim kami persilakan dengan segala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Al-ayat. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آخر أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عن سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. صدق الله وصدق الله senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut jamaah di Baitul Ilm Ta'ala, wabil khusus yang kami hormati mereka Bapak dan Ibu serta seluruh jajarannya. Di syukur pada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana pada kesempatan pagi hari ini Allah takdirkan beribadah di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat serta salam yang sempurna semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya juga kepada pengikut yang setia hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita diperlukan pada rangka ta'lim rutin yang biasa diadakan setiap hari Ahad pagi. Dan kemarin saya dihubungi mengurus seluruh isi di sini.
Mungkin pada kesempatan ini kajian yang kita akan bahas tidak jauh dari masalah ibadah. Mobil khusus ibadah salat yang dilakukan setiap waktunya, yang setiap saat atau juga memang melakukan setiap waktu atau setiap hari di bawah. Jangan sampai ketika kita beribadah kita tidak dasari ibadah itu dengan ilmu. Mobil khusus salat ini kenapa? Karena Rasulullah katakan dalam satu hadisnya, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat." Yang pertama kali nanti dihisab terhadap seorang hamba di yaumul qiyamah adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amal. Kalau memang salatnya baik, salatnya mulus, salatnya rapi, saluha sa'iru 'amal, niscaya akan baik seluruh amalnya. Wa in fasadat, jika salatnya rusak, fasada sa'iru 'amal, maka rusaklah seluruh amalnya. Artinya ibadah salat ini sangat dominan yang kita lakukan, dan salat inilah yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang Allah nyatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu tanha, dapat mencegah 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian kami hormati. Dalam rangka kita melakukan ibadah salat harus memenuhi syarat dan rukun baru sah salat kita. Belum lagi ingin diterima salat kita. Tidak cukup dengan memenuhi syarat dan rukun, tapi juga kita perhatikan pakaian kita. Dari mana kita peroleh makanan kita, apa yang kita makan, minum apa yang kita minum. Bisa jadi pakaian kita, minuman kita, makanan kita dapat mencegah diterimanya ibadah salat kita. Kalau masalah sah salat kita, asal memenuhi syarat dan rukun sah. Mana ibadah salat yang harus kita penuhi persyaratannya? Yang pertama, kita harus memenuhi dalam rangka melaksanakan syarat itu dalam kitab fikih, di antaranya kita fikih banyak. Yang paling dasar aja kita pakai kitab fikih Syafi'i dan Najjar pokoknya. Syarat sah salat itu dijelaskan ada 8 persyaratan. Mana yang pertama? Ketika kita akan melaksanakan pada salat, kita harus suci dari 2 hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Nah, berarti ketika kita ingin melaksanakan ibadah salat, pengen sah salat kita, kalau memang hadas besar kita sudah hilang. Dengan apa kita bisa hilang hadas besar itu? Dengan mandi junub. Berarti mandi junub kita mesti apa nih? Mesti rapi, mesti sempurna. Ya. Kemudian hadas kecil bisa hilang dengan apa kita menghilangkan hadas kecil? Dengan berwudu. Berarti wudu kita mesti sempurna, mesti sah. Karena ibadah salat itu berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan istinja, dengan mandi junub. Termasuk. Apakah kita betul-betul ketika mau berwudu istinja kita sudah rapi, istinja kita sudah sempurna? Karena berapa banyak terkadang orang mohon maaf buang air itu sembarangan. Ya. Artinya mobil khusus istinjanya yang kita harus pikirkan. Berapa banyak orang laki kadang-kadang buang air kecil sambil diri. Pengennya di mana buang airnya? Di
urinair yang tempatnya kecil tuh. Sedangkan kita ketika buang air di situ tuh pakai kain, pakai celana panjang umpamanya. Kita harus pikirin ketika kita buang air kecil di situ, kira-kira muncrat ke celana kita kan? Membersihkan kain kita kan? Sementara kain ini, sementara celana ini kita mau pakai sholat. Begitu juga ketika istinjanya. Bagaimana tuh kita pikirin? Karena di urinoid itu yang di tempat segitu tuh, itu airnya pancurannya kecil. Kadang-kadang dipencet, keluar air kecil, kuncur kecil, diambil pakai tangan kanan, istinja pakai tangan kanan. Kira-kira yakin nggak yang kita istinjakan itu bersih? Yakin nggak najis yang ada di kemaluan kita ini hilang? Karena syaratnya istinja harus hilang rupa, rasa, dan bau. Ikhlas dan yakin. Ikhlasnya artinya apa? Kita istinja dengan benar. Ya, kita pakai air yang suci dan mensucikan. Yakin nggak ketika kita istinjakan kubur kita itu atau dubur kita itu sudah bersih, udah nggak ada bau, rasa, dan warna rupa. Sementara berapa banyak di antara kita mungkin habis buang air kecil di urinoir itu, dia baru mau wudhu aja, rasanya udah keluar lagi. Bagaimana tuh? Belum dia mau gerak sholat, belum dia mau rukuk, baru dia masukin, rasanya ada lagi nih, keluar lagi. Kalau ada perasaan kita keluar lagi, berarti wajib nggak diistinjakan lagi? Wajib istinja lagi. Makanya bagaimana buat orang laki-laki ketika buang air kecil harusnya jongkok, apalagi perempuan harus diri gimana kira-kira? Ya, jongkok. Kecuali yang saya pernah lihat orang jika berdiri perempuan itu orang. Nah, jadi dia jalan nih, sebetulnya memang dia jualan, tempat jualan bawa pokoknya namanya orang waras, kayak kecil, gini aja deh, hancur, ya namanya orang waras. Dia nggak bikin istinja. Kalau kita bikin istinja, kenapa? Penting, sangat penting tentang istinja ini. Dalam satu hadis dijelaskan, inna aktsara adzabal qabri minal bauli. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari kencing. Makanya kadang-kadang ada orang haji di majelis dia bilang, paling juga masalah kencing bahas, paling juga masalah air yang dibahas. Sombong orang itu, dia udah benar belum kencingnya. Nah, buat bapak-bapak boleh saya kasih nih rahasianya atau saya cari tekniknya bagaimana istinja itu dengan benar. Kita buang airnya sambil jongkok, kemudian kita tiriskan, boleh dengan leher dan sebagainya. Wabil khusus ketika mau istinja kita tekan dulu nih. Maaf, tekan pakai tangan jari kiri ini, tekan bawah bagian testis kita ke pangkal belakang kita. Ini bakal keluar. Sisa-sisa kencing kita ini bakal keluar ke sini, ke selang di sini. Ini di bawahnya ada selang. Ibu-ibu juga tahu ya. Maka diperhatiin sama ibu-ibu. Ini ada bawahnya ke selang. Ini bagaimana caranya? Kita urut. Nah, kita bagi tiga nih. Jadi gitu. Ini. Habis kita tekan sampai pangkal belakang kita, ini keluar ini yang ada dalam sini. Dengan cara kita urut. Ini bakal keluar. Ketika gini, ini yang di bawah sini bakal, sisanya ini bakal keluar. Ya, baru kita siram, ambil air pakai ciduk, kita guyur,
ini bagian disejain, bagian bersihin. Ini nggak perlu banyak air kalau kita udah tekan gini. Tapi kalau kita nggak tekan gini, 10 ciduk aja belum tentu bersih nih. Belum lah, keluar lagi. Kenapa? Kita nggak urut. Dalam kita menjelaskan ini maka pentingnya kita istrinya itu atau pakai sambil jongkok itu. Kalau kita mungkin ada aktivitas lama, bisa jadi dubur kita itu ada percik-percikan, ada mencak-mencak, ya lemah. Ini bisa jadi najis. Mesti diapain duburnya berarti? Disiram juga, diisiakan juga berarti duburnya itu, walaupun dia nggak boleh besar. Nah ini. Jadi pentingnya di situ. Kalau kita jawab ini aman, insya Allah tambah cikir air kita. Sedangkan air kita ntar bakal kita pakai sholat. Syarat yang kedua. Tadi syarat yang berapa pertama? Apa syaratnya? Ada berapa tadi persyaratan sahnya sholat? 8. Ada berapa? 8. Yang pertama syaratnya suci dari 2 hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan berwudu, hadas besar dengan mandi junub. Sementara syaratnya kita wudu aja nih ada 10 persyaratannya. Bukan asal wudu kita. Mandi junub juga persyaratannya sama dengan sholat wudu. 10 persyaratan. Baru wudu kita sah kalau kita memenuhi persyaratan yang 10 itu. Yang kedua, syarat sah sholat suci daripada najis. Najis yang di mana? Baik badan, pakaian maupun tempat sholat. Kita mau sholat berarti pakaian kita nggak boleh ada yang terkena najis, termasuk sidik kita. Kalau kita lagi jalan-jalan umpamanya, tadi kencing sembarangan umpamanya, terus mengenai sidik kita, apakah sidik kita boleh dipakai sholat? Nggak boleh. Bagaimana caranya? Cuci, ambil, bukan di kamar mandi. Nah, kita nih lembaran ini kenanya nih, ya udah sumpeng aja, kita kucurin lembaran yang kena nih, kita peras, pakai teman-teman kan. Jangan alasan kadang-kadang mohon maaf, saya sudah pernah kayak gitu. Main ke dunia fantasi kalau nggak salah dulu waktu itu yang saya pernah ketemu pengalaman itu. Teman saya dia sudah sholat berjamaah ada di masjid itu, ada masjidnya. Aduh, saya nggak bisa sholat nih. Nah, memang si celana dalam saya kayaknya kena kencing dah. Kata gitu. Itu nggak ada halangan kita karena celana dalam kena kencing, kita nggak sholat. Masuk kamar mandi kita buka, nah kita. Makanya saya kata jamaah haji atau mau umroh nggak perlu bawa kayak ihram untuk 2 setel. Kenapa alasannya? Kalau kena kencing, bagaimana? Kita mau ganti. Ya Allah, kalau memang kayak ihram itu kan modelnya kayak anduk. Kita masuk aja kamar mandi atau ke yang kita tahu nemuan mana kenanya, udah kita guyur, peras, langsung kering. Jangankan kaki ihram di sana, nasi aja kalau kelamaan kita nggak makan apa? Kering. Udah sediain nih, kita suruh makan, masih kita tunggu waktu lah, kering itu nasi. Jadi yang kedua tadi apa syaratnya? Suci daripada najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Yang ketiga, syaratnya laksanakan sholat itu apa? Menutup aurat. Aurat laki-laki mana? Antara pusat dan lutut. Jadi buat laki-laki harus tertutup antara pusat dan lutut. Jadi ketika kita sholat kemudian terbuka antara ini
kata lutut, batal nggak berarti? Batal kalau nggak segera ditutup. Kita lagi sholat bapaknya nih, ada angin, lagi bawahnya terbuka gini, belum boleh kelihatan. Itu bisa kita harus apa? Segera tutup. Gitu. Nah sekarang kadang-kadang memang ada di antara kita ini sekarang ini pakaian yang lagi ngetren pakaian yang bolong, yang sobek kita pakai, padahal sobeknya di atas dengkul dan sebagainya. Nah ini kita pikirin ntar kita mau sholat harusnya, gitu. Saya pernah suatu ketika ngisi kajian di Universitas Pancasila negara sebelum tengah. Pas mau maghrib saya ngisi, saya lihat ada mahasiswa yang pakai jin yang robek. Saya pikir kan gimana dia kalau mau sholat maghrib ini. Saya perhatikan yang tadi jinnya bolong, yang bisa dobrak, dia bawa slayer. Wah, saya bilang canggih. Berarti tahu kalau itu aurat yang harus tertutup ketika dia sholat. Namun banyak kejadian orang sholat buat laki-laki terutama, kadang-kadang lagi ruku kelihatan bokong, sujud kelihatan bokong, duduk antara dua sujud kelihatan bokong, duduk tasawuf akhir nonglah pegang antara ya. Ini apa membatalkan batal sholatnya, sama dengan dia nggak sholat berarti tanpa disadari oleh dia. Ini karena betul ya. Jadi menurut yang ketiga tadi syaratnya apa? Menutup aurat. Yang keempat syarat sah salat menghadap kiblat. Cari arah kiblat yang benar. Kalau pakai kompas 295 derajat dari arah utara. Ya. Kemudian yang kelima masuk waktu. Kalau kita sholat belum masuk waktu sah nggak sah. Kita mau nonton bola jam 3, setengah 3 sholat asar. Saya sholat aja udah sholat, setengah 3 sholat asar aja dah. Kagak sah sholatnya. Ya Allah, gara-gara bola jadi kagak sholat. Kadang-kadang gitu. Gara-gara kita nonton, kadang-kadang banyak di antara kita yang ninggalin sholat. Apalagi nontonnya di sono. Di Senayan umpamanya kita nonton bola sana ya. Lah kita kalau bisa pakai apa kita cari dulu sebelum masuk istora ya. Kita pakai apa? Kita bawa pakai koran ya, pakai kan gitu. Lah banyak tempat kalau kita gelar aja gitu. Saya perasaan masuk istora nonton bola di Solo Senayan baru sekali-kalinya kali. Itu juga zaman saya masih zaman remaja lah, nggak pakai bayar itu juga. Kenapa? Ikut brimob, ikut mobil brimob. Ya, jadi artinya apa? Banyak saya perhatikan orang tinggal sholat, gitu kan? Ya di situ sholat wajib. Jadi yang kelima syaratnya sholat itu apa? Masuk waktu. Yang keenam syarat sah salat harus kita berilmu tentang rukun-rukunnya salat. Kalau rukun yang disebut rukun itu nggak boleh dijeda. Kalau disebut fardu boleh dijeda. Contohnya, kalau kita salat di dalam kitab jelasnya arkanus salati, rukun-rukun salat. Giliran berwudu bukan arkanul wudu'i tapi furudul wudu'i, fardunya wudu. Apa bedanya nih? Kalau fardu itu bisa dijeda. Contohnya mandi juga begitu, furudul ghusli. Fardunya mandi. Ya, rukun mandi ada 3. Ada 2 boleh. Pertama, niat di dalam hati ketika membasuh anggota badan. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Gitu. Kalau rukun mandi dikit, rukun sholat wudu berapa?
Pertama, niat di dalam hati ketika membasuh bagian daripada awal basuhan daripada wajah kita. Yang kedua, membasuh dua tangan sampai sikut. Jangan kita tinggal di sikut. Dalam mazhab Syafi'i, ilal mirfaqain artinya ma'al mirfaqain, beserta dua sikut harus basah. Terus mengusap sebagian kepala, mengusap telinga, ini hukumnya sunnah. Terus membasuh kaki sampai dua mata kaki. Yang keenam baru tertib. Nah, ini kadang-kadang kita wudhu cuma gini doang, tumitnya masih basah, tumitnya masih kering. Ini makanya sampai ada hadis yang mengatakan wailul lil a'qabi minan nar. Celakalah buat orang-orang yang tumitnya nggak basah ketika dia berwudu, atau ada juga penafsiran yang pakai kain sampai geser bawah. Oke, sebaiknya kalau kita salat itu kain di atas mata kaki, nggak terlalu ke atas juga lagi. Kenapa? Kalau kita pakai kain terlalu ke atas, pikirin ketika kita lagi sujud ini kalau kita pakai kain terlalu ke atas, ya maaf, ini kadang-kadang kelihatan dari sini ini paha kita. Dari belakang orang lagi duduk kayak lagi diri kayak kelihatan paha kita. Makanya buat orang yang pakai kain, pakai gamis, sebaiknya dilapisi dengan apa? Untuk mengamankan aurat kita. Ya. Jadi syarat yang kedua tadi harus apa? Harus berilmu tentang rukun-rukunnya salat. Berapa rukun salat? Di dalam fikih dijelaskan ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Kalau 17 itu ruku terus tumanina, iktidal terus tumanina, sujud terus tumanina, duduk antara sujud dua sujud terus tumanina. Kalau kita katakan 13, ruku disertai tumanina, iktidal serta tumanina, sujud serta tumanina, duduk antara dua sujud serta tumanina. Apa sih arti tumanina? Diam sejenak anggota badan kita seukuran orang membaca subhanallah. Gak lama itu tumanina, subhanallah. Berarti kalau dia ruku, Allahu akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Ukuran orang baca subhanallah itu udah dapat tumanina. Apalagi kita baca sunnahnya, kita ruku baca subhana rabbiyal azim, tambahin boleh wa bihamdihi. Juga boleh kita sampai 3 kali. Ya. Terus sampai Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, itu dapat tumanina. Apalagi kita teruskan rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jangankan baca sekali, jangankan sampai wa bihamdihi, sampai subhana rabbiyal a'la dan dapat tumanina. Ya. Kemudian duduk antara dua sujud. Sunnahnya kan kita baca berapa doa dalam duduk antara dua sujud. Ada berapa doa yang kita dianjurin baca? 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini buat kita sebetulnya, kebutuhan kita. Rabbighfirli, ya Tuhan ampunilah dosaku. Warhamni, baunya bau atau ya Tuhan rahmatilah aku. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Tuhan cukupinlah ya Allah kebutuhan, segala kebutuhan. Atau agni
Warfa'ni ya Tuhan, angkatlah derajatku. Warzuqni ya Tuhan, rizkikanlah aku. Wahdini ya Tuhan, hidayahkanlah aku, tunjukilah aku. Wa'afini ya Tuhan, afiatkanlah aku. Wa'fu anni ya Tuhan, maafkanlah aku. Ini keluarannya kadang-kadang kita Allah. Kadang-kadang agak pakai temanina. banyak. Apa ada temanina? Sedangkan temanina itu rukun di dalam sholat. Berarti kalau sholat tanpa ada temanina, nggak sah sholatnya. Inilah yang kata Rasulullah. Dibilang pencuri sholat, pencuri dalam sholat, pencuri yang paling jelek kata Rasulullah, pencuri dalam sholat. Makanya waktu itu ada sahabat yang sholatnya model kayak gitu, dia salam sama Rasulullah habis sholat. Kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu keras yang kau belum sholat. Sholat lagi tuh orang. Datang lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu keras yang kau belum sholat. Terus datang lagi apa sholat lagi. Kemudian datang lagi Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu karena yang kau belum sholat. Nah kemudian baru orang itu minta diajarin, "Ya Rasulullah, bagaimana? Ajarkan aku sholat yang benar." Apa? Idza uqimatus shalah fakabbir. Kalau kamu mendirikan sholat, takbirlah kamu. Waqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kamu anggap mudah daripada Al-Qur'an. Summa hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah kamu sehingga engkau betul-betul dalam posisi rukuk yang benar. Summa hatta ta'tadila qa'iman. Summa angkat dari rukuk itu sehingga engkau betul-betul i'tidal yang benar. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sehingga benar-benar dalam pada sujud. Summa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari sujud itu sehingga betul-betul kamu dalam posisi duduk itu. Summa fa'al dzalika kulliha fi sholati. Di sholat. Kemudian lakukanlah itu setiap sholatmu seperti itu. Baru itu orang paham. Oh, karena sholat saya enggak benar. Jadi enggak mau lupa. Ya. Nah, kita ini. Ya. Jadi rukun sholat ada berapa tadi? Saya katakan 13. Ada yang katakan 17. Ya, kita 13 saja dah. 13 kita bagi kepada 3 rukun. Berapa rukun? 3. Kita sebut yang pertama disebut rukun qalbi. Yang kedua disebut rukun qauli. Yang ketiga disebut rukun fi'li. Apa yang disebut rukun qalbi? Pekerjaan hati. Qalbiyun artinya hati. Apa dalam hal ini? Niat. Cuma satu rukun qalbi. Apa namanya? Rupanya ini ya rukun qalbi cuma satu, niat dalam hati. Ketika ngapain niatnya sholat itu? Takbiratul ihram. Jadi jangan Allahu Akbar kita lagi Allahu Akbar hati bengong. Niatkan sholat. Diajarkan ulama niat sholat itu ada qasad, ta'arud, ta'yin. Wajib nih dalam rukun niat. Qasad menyatakan diri sholat, ta'arud menyatakan kepaduannya sholat, ta'yin menyatakan sholatnya sholat apa. Makanya ulama mengajarkan kita usalli fardhal maghrib, usalli fardhal isya'i, usalli fardhal subhi, usalli fardhal zuhri, usalli fardhal asri, usalli fardhal jumu'ati. Aku niat salat fardu maghrib, aku niat salat fardu isya, aku niat salat fardu subuh, aku niat salat fardu zuhur, aku niat salat fardu asar, aku niat salat fardu jumat. Kalau kita jadi makmum, nyatakan diri kita sebagai makmum agar dapat pahala 27. Tuh. Kemudian ada yang disebut rukun qauli, ucapan yang wajib diucapkan di dalam salat. Makanya yang dinamakan salat itu dia aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa mukhtatamatun bil tasbih bi syara'il makhsusatin. Yang dinamakan salat menurut bahasa
ibadah yang tersusun terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Sekarang kita baca usolli fardal maghribi. Udah sholat belum kita? Belum. Di luar sholat itu. Makanya kalau kata orang sholat nggak boleh pakai usolli. Jangan emang. Usolli di luar sholat padahal di luar sholat. Itu untuk membantu hati kita ketika takbir. Allahu Akbar. Perpaduan tadi usolli fardal maghribi. Artinya sholat fardu maghrib. Jadi menyatakan 3 rakaat. Menghadap kiblat tunai karena Allah, hukumnya sunnah niat. Yang wajib tadi ketiga. Gitu. Kemudian rukun qauli yang wajib diucapkan. Ada berapa? 5. Ada berapa, Bu? Ingat ini harus mantap di hati. Harus mantap di hati. 5. Mana yang 5 itu yang wajib diucapkan di dalam salat? Pertama, membaca takbiratul ihram. Ucapkan dengan benar. Allahu Akbar. Kita lihat tulisan Allah. Itu lamnya ada 2 dengan alif, lam, ha. Kalau kita kaitkan dulu. Itu barisnya ada sindahnya, ada fathah berdiri. Fathah berdiri menunjukkan apa itu? Panjang 2 harokat. Allahu Akbar. Jadi kalau ada baca orang Allahu Akbar, benar belum? Baru bacaan itu belum benar, belum niat di dalam hatinya. Niat nggak dia kira-kira lagi sholat? Boleh tambahin dikit Allahu Akbar kalau memang agak lambat. Makanya yang dinamakan niat itu kalau menurut Kiai Syafi'i Hasan di fakat fikih Betawi, dia bilang apa? Gerakan apa namanya? Gerakan hati, bukannya cerita hati. Kalau cerita hati lama, contohnya kita beli sayuran, kita bilang sengaja saya ngambil duit dari dompet belakang ini mau bayar sayuran, begitu enggak? Enggak. Kita mau ngambil ini langsung niat apa? Dan bayar, begitu sudah salah. Aku niat salat fardu maghrib, itu cepat. Ya, sengaja aku sholat fardu maghrib, sahnya aku sholat fardu maghrib bakal mengetahui. Gitu. Kalau orang Jawa yakin sungguh sholat, nggak apa-apa. Yang penting ketika takbir itu ada niat tempatnya di hati. Wat talaffuzu biha sunnah, melafazkan niat hukumnya sunnah dalam kitab fikih Syafi'i. Yang pertama tadi baca takbiratul ya. Yang kedua, rukun qauli ini yang wajib diucapkan, membaca suratul Fatihah. Dari mana suratul Fatihah itu yang wajib dibaca buat mazhab Syafi'i? Dari bismillah sampai waladdallin. Enggak ada tambahannya. Kalau kita mau baca Rabbi firli, napas dulu. Mau baca amin, napas dulu. Waladdallin. Amin. Jangan waladdallin amin. Ada juga orang waladdallin Rabbi firli. Nah, Rabbi firli bukan ayat Fatihah. Amin bukan ayat daripada suratul Fatihah. Pisahin, napas dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, membaca apa? Tasyahud akhir. Tasyahud awal gimana? Sunnahnya al-Quran. Kalau ketinggalan dulu sujud sahwi. Yang keempat, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian yang kelima apa? Membaca salam. Sekurang-kurangnya salawat Allahumma salli ala Muhammad. Boleh nggak ditambahin Sayyidina? Boleh. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan la ba'sa bi ziyadati Sayyidina qabla Muhammad. Nggak kenapa ditambahin Sayyidina sebelum Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya kalau kita mau nggak baca itu apa? Yang penting wajibnya sampai Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang kelima, salam
Samsiah tuh, kan tadi ada Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Assalam. Kan gitu. Assalam min asma'illahil husna. Pakai alif lam samsiah. Jadi jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paling tidak sekurang-kurangnya salam Assalamualaikum. Salam lamnya panjang. Assalamualaikum. Hukumnya jangan dipanjangin. Assalamualaikum. Kita tahu nanti. Ya. Assalamualaikum. Atau lagi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya siapa tuh? Yang betul yang dipanjangin. Hadis. Padahal wabarakatuh. Kan sebenarnya begitu. Tapi ketika sholat nggak usah sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum wajib, warahmatullahi sunnah. Jadi ketika kita baru assalamualaikum, tuh udah sah bahasa kita, sah. Tapi nggak mesti ya. Assalamualaikum. Belakang nggak tahan, tuh sah udah ya. Gitu ya. Sunnah 2 kali. Jadi sah. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Jadi berapa rukun qauli tadi yang wajib diucapkan? 5. Yang namanya ucapan wajib terdengar sekurang-kurangnya oleh telinga kita sendiri. Itu boleh kan? Paling tidak. Suasana hening kita dengar telinga kita. Suasana bising nggak usah paksain. Apa sih yang dalam atas? Kemudian kalau mau tahiyat tambahin wa'ala ali sayyidina Muhammad atau wa'ala ali Muhammad. Kenapa? Wa'ala ali Muhammad dalam rangka membaca tahiyat akhir hukumnya sunnah al-ma'al seperti tahiyat awal. Jadi kita sampai wa'ala ali Muhammad boleh langsung salam. Sunnahnya kita tambahin kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau kita sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Jadi bacaan doa iftitah sunnah apa wajib? Sunnah. Allahu akbar kabira. Wabil khusus di dalam salat zuhur dan asar, yang salat sirriyah itu makmum tidak disunahkan membaca doa iftitah. Buat imam disunahkan. Tapi berapa banyak kadang-kadang makmum baca doa iftitah, dia baru mau baca Fatihah, imam udah rukuk. Agak sah salatnya. Enggak, maksudnya enggak dapat rakaat. Makanya imam baca tuh doa iftitah dari salat zuhur dan asar, a'udzu baca, amin baca, sehingga makmum enggak ketinggalan. Ini kadang-kadang makmum ya belum baca Fatihah udah rukuk. Ya, karena apa? Makmum baca doa iftitah, imam baca. Dia tahu imam doa iftitah sunnah, kalau baca itu apa? Kata imam, makmum dia sangat wajib aja itu dibaca. Jadi apa yang dibaca ketika udah selesai Fatihah? Jadi yang buat makmum harus Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Udah selesai baru
Kalau memang imam belum ruku, apa kita lakukan? Baca surah. Surah udah dapat satu, imam belum ruku juga, tambah lagi surah berikutnya. Imam belum ruku juga, tambah lagi surah berikutnya. Jadi jangan bengong. Kemudian imam bacaannya surah yang panjang. Dia membaca gitu. Bisa tidur. Baca surah. Disunahkan. Baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku ikut ruku. Gitu. Jadi sunnah. Baca doa di tangga sunnah. Baca surah di sunnah. Sunahkan kalau gitu. Kemudian berarti lima yang itu tadi itu yang wajib apa yang disebut qauli wajib terkena oleh tadi kaki. Begitu juga salah. Jangan. Tidak ada kedengaran sama sekali. Ya. Nah sekarang yang kelima apa namanya yang ketiga rukun fi'li yang dari gerakan berdiri tegak kalau nggak mau berdiri, ruku disertai thama'ninah, i'tidal serta thama'ninah, sujud serta thama'ninah, duduk antara dua sujud serta thama'ninah, duduk dalam rangka membaca tasyahud akhir, yang ketujuh tertidur. Itu rukun sholat. Jadi syarat berapa tadi itu? Syarat yang ke-6 kita harus mengetahui rukun-rukunnya sholat atau fardu fardu sholat. Yang ke-7 syaratnya jangan kita mengiktikadkan, jangan kita berkeyakinan bahwa yang fardu atau yang rukun di dalam sholat kita anggap sunnah. Contohnya mana? Thama'ninah wajib apa sunnah? Wajib, jangan kita anggap sunnah. Jadi mesti thama'ninah. Kemudian yang ke-8 syaratnya sahnya sholat itu menjauhkan diri dari segala hal yang membatalkan sholat. Banyak yang membatalkan sholat ya, ada batas ya, diantaranya apa? Berhadas, otomatis batal ya. Terus kejatuhan najis, kalau najis menempel, tertawa, terbahak-bahak, berbicara walaupun satu huruf tapi bermakna ya, bergerak 3 kali berturut-turut bisa jadi batal. Makanya kalau ada orang sholat berjamaah sendirian, terus datang makmum, ya berdua berarti dia nempel. Kalau saya bilang jangan terlalu nempel, bisa jadi bisa depanan dia nggak sah sholatnya. Mesti belakang. Kalau guru saya dulu ngajarin satu hasta, jangan. Jadi kalau imam di sini, paling nggak dia di sini. Ketika ada teman, dia persis di belakang imam. Bagaimana kita? Ini kadang-kadang di sini, makmum di sini, dia dicolek ke belakang. Ini batal sholat ini. Saya jadi kesian ya makmum yang ini. Kadang-kadang, ya Allah, pas dicolek orang mau ikutnya. Makanya kalau posisi kita di sini, tinggal ke sini. Makanya ketika kita ganti imam batal imamnya. Begini aja udah. Ya, imam batal ini. Baik waktu alaihim waladhdallin. Ketut ya, keluar. Kita ganti kita otomatis itu apa imam? Jangan begitu, langsung kita ganti. Ya, boleh terusin baca. Ntar baru gitu. Jangan imam di sono batal dia, paling batal ini. Ya, jadi ganti ini imam itu mesti cuman caranya harus paham. Maju sedikit aja udah jadi. Diterusin lagi bacanya ngomongnya. Ntar dia mau kemana lagi? Kemana? Tadi Fatihah 3 surah namanya. Kalau sholatnya Fatihahnya belum selesai, selain dulu Fatihahnya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktunya lewat. Tahu bersama. Isya masih ada. Ya. Saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Mari menutup dengan doa. Kita doakan bisa jadi makmum Syarafi yang saat ini yang berisi menjaga dan orang muslimah.
Allah akan penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya. Bid'atul qubur wa bid'atul syifa ila khatratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقهنا وفقه اهلنا وقراباتنا في ديننا مع الكفر انثى وذكر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.